Sangking, Oce, Bawor yang dari Kemeranjan. Saya sama datang ke Kemeranjan, Pak. Iya, saya sudah ke sana, Pak. Gitu, Pak. Saya sudah petik sendiri, Pak. Kita sudah jalan-jalan, Pak. Pak, lapor kerennya sebenarnya apa? Ya belum, kami baru 2 tahun nggak bayar sini, ini kan baru 1 tahun. Ini tengahnya sebetulnya kedua, ya, Pak. Belum, Pak. Nanti kita ke depan. Ini, Pak. Apokat. Semua apokat yang terbaik ada di sini, Pak. Ini aligator. Ada peluang, ada dana yang dikembangkan oleh PDM. Kami waktu Pak Nur Cahyo Probo itu mengembangkan apokat Hana, saya tanya berapa harganya? Mungkin 3 tahun yang lalu 300.000, Pak. Iya, yang gede kayak ini 300.000 ke atas. Sebenarnya saya nggak jadi. Saya secara diam-diam, Pak. Saya tanya pada Ridwan, kan CP katanya ngembangkan apokat. Iya, ada yang juga di depan itu loh, di depan PDM itu loh, Pak. Saya ngambil pucuknya ini, saya bisa nanam. Nah, kita praktek, Pak. Kami ngambil pucuknya ini. Kalau waktu rapat ngambil 1, 2. Sekarang kita habis 100 pohon yang ada di sini. Berarti habis ini nanti ngambil. Iya, Pak. Dan bukan hanya anak banyak kembangan, Miki. Terus kemudian peluang yang dikembangkan teman Agus yang dari Bandongan itu, Wina, semua ada di sini, Pak. Nah, kami ingin kalau sudah ada di sini, yuk dikembangkan bareng-bareng gitu loh, Pak, dengan kosnya yang rendah. Dan nanti kita bisa praktek sampai bagaimana pembibitan. Nah, yang penting, Pak, ini kami undang ke sini itu, kami tolong dibantu, Pak. Sekarang kami mengembangkan apel. Percaya enggak? Ini apel, Pak. Ini apel Malang. Apel Malang ada 100-an. Kami nek bisa dibantu, Ustaz. Jenengan kan punya link ke luar negeri. Kalau kami dikasih pucuknya gini loh, Pak. Mau punya temen, kasih pucuknya ini potong, terus kemudian dikasih tisu, dibasahi, dikasih plastik, dimasukkan apa aja untuk pemanas itu? Open. Air apa? Termos ya. Termos yang kecil itu, Pak. Itu isinya bisa sampai 20 bawa sini. Kalau bisa 5 atau 4 macam. Nanti bisa tahan selama seminggu sampai 2 minggu. Itu nanti kita sambungkan. Nanti kita akan punya apel versi Amerika, Australia, Korea. Ya. Kami sudah siapkan bawahnya. Gimana? Pakai air. Tidak usah, hanya dibasahi saja untuk kelembapan saja. Karena ini kalau dikasih plastik, dikasih tisu itu bisa tahan. Kelembapannya itu ini bisa tahan seminggu sampai 10 hari. Kan kalau luar negeri kan nyampe 10 minggu lah. Itu tidak kena pemeriksaan itu. Nah, kita caranya paket. Ya. Kalau kami kembangkan, kami sekarang punya bibit ini kayak gini. Ini adalah dari menggunakan nama paketannya itu rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu apa, Pak? Kali ya. Nah, dia kita kali dikasih itu. Nah, ini adalah super Bangka Belitung. Ya. Ini Namlung. Jadi Bangka Belitung yang kita kembang ada 2. Super tembaga sama Namlung. Yang lainnya bagus ini. Nah, saya bisa kayak gini, Pak. Nah, kita sambung, Pak. Jadi dari biji, karena kalau kita bayangkan, Pak, ya, kalau kita beli biji itu sekitar 100 sampai 100. Ini adalah 1 juta, Pak. Karena kita sudah 2 meter dulu belinya, jadi sejalan itu dari Kemeranjan itu 2 juta. Tapi ini penunjukan, Pak. Ya, 1 juta ini saya sudah bisa membangkan sekitar 50. Berarti pasnya rendah, Pak. Nah, kayak gini, nah ini sudah untuk dari sini. Jadi kita tanam dari biji, kita sambung kayak gini. Nah, ini sudah bulan. Ya, inilah yang asal biji. Ya, yang justru yang bagus itu adalah biji dari lokal, karena besar. Nah, pertumbuhannya bagus. Kalau yang kayak gini sudah bijinya sudah kempes, Pak, sudah nggak bisa dikembangkan. Jadi tanaman-tanaman yang dari luar negeri itu sudah sliding semua. Jadi bijinya sudah dikempaskan. Termasuk jambu kita ini, Dalhari sama Deli Maju kan kecil bijinya. Termasuk nanti kami punya kelengkeng. Kelengkeng itu juga nanti ada yang bijinya itu selada, yang dikenal dengan mata lada. Yang sudah kembangan, Pak. Nah, kami ingin, yuk keterampilan ini kita serahkan pada guru Muhammadiyah untuk persiapan hari tuanya.
atau untuk sementara, kan kadang-kadang orang kan nggak percaya Pak. Kalau saya nanam ke sini semua tetangga itu nggak percaya kalau ini jadi tanami Pak. Karena selama hidupnya tanah ini hanya untuk padi Pak, atau untuk bakau dalam jangka 5 tahun. Ini satu-satunya gitu ya di Klaten, kembangnya seperti ini. Ini baru 6 bulan sampai 1 tahun loh Pak ini. Ini baru 6 bulan, tapi kita belinya yang memang sudah besar, kita nanamnya sudah besar. Jadi kayak gini. Sambung Pak. Ini sambung. Nah, sambung jaringan. Ini beli Pak. Oh beli. Ini beli kita. Nah, yang saya sambung saya ini. Nah. Ini di Amerika mahal ini Pak. 400.000 Pak. 400.000. Saya baru start dibanding kemarin. Itu kayaknya sama. Nah ini ya. Mengapa ini kita kasih 2 Pak? Ya. Ini ada fungsinya. Nanti kita ingin tanaman ini karena biasanya tanaman yang mahal itu gampang kena penyakit. Jadi busuk akar. Itu nanti kita jadikan kaki 2. Nah ini contohnya ini. Nah, ini dari kaki 1 kita kasih menjadi kaki 3. Fungsinya apa? Tumbuh semakin bagus. Karena sumber makanannya lebih dari 1. Ini kita buatkan sendiri lah. Yang sebelah sana juga gitu, kita buatkan sendiri. Ini nanti kita tambah ini 1, 2, bisa kita sambungkan gitu. Inilah pertumbuhan lebat. Mungkin petani kita itu perlu kita edukasi kayak gini. Pertanyaannya siapa sih mulai yuk kita bareng-bareng. Tapi petani itu harus melihat kalau sudah ada hasilnya baru percaya. Kalau belum ada hasilnya tidak percaya Pak. Kormo tandur kon banyu itu niku Ini kayak gini Pak, ini baru kita sirami tadi. Dan bagusnya di sini Pak, kebetulan ini kan tetangga kita itu kan banyak embung. Ada umbul kuneng, umbul apa berintik itu larinya ke sini Pak. Jadi ini setiap saat air itu mengalir itu Pak, jalannya itu Pak. Sehingga kami kosnya untuk pertanian rendah gitu. Karena air beda dengan kami. Dan ini apa Pak? Tahu ini? Kurma Pak. kormo banyu. Percaya enggak Pak kalau kurma itu buah di sini? Ada yang sudah kembang 1 Pak. Jadi sayangnya anak kurma itu belum kita sarankan karena kurma itu untuk yang kultur jaringan harganya mahal. Dan harus masih impor. Di Indonesia belum mengembangkan kurma kultur jaringan. Kita masih impor di Inggris atau kita ke Thailand. Yang sukses itu Jawa Timur itu Itu orang kaya Pak. Dia orang kaya, dia mengambil kurma-kurma di kampung Pak. Kurma-kurma yang tinggi-tinggi itu didodos, diambil, dikumpulkan. Kalau untuk yang kultur jaringan sama dengan kita, masih sekitar 2-3 tahunan. Karena kultur jaringan datang ke Indonesia itu saya angkatan keempat Pak. Nah, sehingga angkatan punya gede banget ya rawa ya. ada? Asrama Nanti kita treatment. Jadi kita tahun. Oke ya, nanti kita treatment ya. Ada ketemu gini kan jadi enak itu loh Pak. Ini kita treatment. Jadi memang ada treatmentnya. Telu Pak Bro sing gede siji tok. Tinggalannya anu amat. Oh gitu. Caranya seperti ini Pak. Jadi nanti jenengan 1 meter itu dilubangi. Ini kan saya lubangi Pak. Jadi 1,5 meter, kalau yang kecil, kalau yang besar mungkin 1 meter, dilubangi bunder kayak gini. Ini contoh ya, yang caranya untuk treatment tumbuhan kayak gini. Nah, kurma itu jenengan 1 meter mubeng, dilubangi dalamnya 1 meter Pak. Dilubangi dalam 1 meter, itu nanti kita kasih zat-zat perangsang buah. Dulu dari biji apa cangkokan? Biji ya. Nah, kalau dari biji nanti tahu laki-laki perempuannya itu kalau sudah berbunga. Nah, susahnya kalau dari biji itu 1 buahnya agak lama kalau nggak ditreatment. Yang kedua belum tahu jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Beda dengan kultur jaringan. Kalau kultur jaringan itu sudah diketahui varietasnya, ajwa atau barhe atau mejol atau degret nur. Yang kedua sudah diketahui laki-laki dan perempuannya. Gitu. Tapi sayangnya itu masih harus impor. Nah, kami mengembangkan bibit itu ada 2. Nanti insya Allah kalau sudah seperti ini, kami akan bisa mengembangkan 3. Karena ini nanti bisa dicangkok, Pak Nasir. Jadi suntenannya ini, nah ini kan suntenannya. Nah, tanda-tandanya kalau ini sudah nyunten, ini insya Allah 2-3 tahun sudah buah. Anak-anak Nah, ada anaknya. Itu nanti suntenannya ini bisa dicangkok. Persis seperti nyangkok salak. Salak ya. Kami kebetulan di Nganjuk saya sudah mengembangkan 100 pohon Pak kurma itu. Sudah tahun ketiga ini. Nah saya dulu belajarnya sama Pak Isto. Jadi mengembangkannya apa?
Lengkeng. Sekarang setelah tahu ada durian, ada apokat, ya, ada kurma, kayaknya tren sekarang 3 ini. Nah, sambil menunggu ini kan panjang 3-4 tahun. Nah, ini sebagai tanaman antara kami adalah jambu kristal. Kita lihat ada jambu kristalnya. Kayak gini sudah mulai ini baru 6 bulan, Pak. Kayak gini. Setahun udah buah, Pak. Ini yang sebelah situ udah buah. Dalam saya nanam banyak itu tapi di polybag ternyata. Jangan di polybag, di tanah aja. Kan tadinya masih maniman dipindah-pindah. Oh, Tanah irung. Nah, ini kita lihat yang tanaman yang jambu yang tanaman ini tanaman antara, Pak. Jadi kami yang nanti apel dan kristal itu tanaman antara. Sambil menunggu duriannya sama apokatnya, telonya, kacangnya, terus jambunya ini Pak, jambunya sudah banyak buah Pak, ini Pak. Ya Probari kenal toh? Ya Pak, Probari. Bang apokat Hana ini. Oh iya, tapi saya setiap baru pelatihan nggak ketemu Pak. Sudah sebibitan Pak ini kita. Jadi ngerti apa? Iya. Ini jambunya kayak gini Pak. Loh, buahnya kayak gini loh Pak. Ini Pak. Ini jambunya kayak gini Pak. Orang nyeneng ya Pak. Ini kemarin udah dipotoli orang Batan Pak. Jambunya ini semua jambu. Ternyata jambu itu Pak, cara membuahkannya itu mudah sekali. Caranya gimana Pak? Dipotong putok Silahkan putok ini dipotong Pak. Ini kembang. Mulanya jambu itu disarankan jangan tinggi. Coba jenengan kayak gini, jenengan lihat. Nah, sudah kita treatment. Potong putok di samping. Monggo, coba. Itu ada itu ambil aja Pak. Coba kayak gini Pak, cara treatmentnya Pak. Ya kayak gini Pak. Jadi pucuk itu harus dipotong Pak. Setiap pucuk dipotong, semi itu akan bunga. Ini coba kayak gini Pak. Orang nyeneng Pak. Ini baru 6 bulan Pak. Saya udah lebih ya menang. Oh, Tapi gitu. neng anu, Di polybag. Di polybag. Jangan langsung masukkan aja. karena sing maniman tanah sing tak durung eneng. Ah, Ini kan polybag penak itu loh, di tempat mana saya itu kan dari dipindah. desa Pak, saya dari kampung Pak, saya dari Nganjuk. Ini Pak, jam Pak dicuci, apa dikasih. Saya dulu ngembangkan jati Pak, di Nganjuk itu saya nanam hampir 2000 pohon Pak. Warisan jadi. Nah, setelah tahu tanaman buah, kita ganti Pak. Jadi tanaman buah, kurma, sama kelengkeng yang banyak di Nganjuk. Nah, kayak gini Pak. Apokat itu bisa dibuahkan berbagai macam nanti varian. Jadi ini nanti bisa miki, ini bisa hana, ini bisa peluang. Ini untuk untuk belajar anak-anak Pak. Untuk belajar anak-anak ya, ini yang sudah kita sambung gitu. Sambung yang gagal ini sudah kita jadi. Saya punya kemataan ini tak tinggal nang pondok terus ra buah. Kasih Pak. Udah bisa. Itu buah bagus buahnya. Nah, buahnya bagus, tinggal treatment nutrisi aja. Masuk besar-besar. Apokat rumah Ustaz? Iya. Mentega itu enak. Mentega iya, jadi kalau sudah bagus bisa dikembangkan. Pondok iki dienggo santri tafid malah ra buah iki ya. Mentega enak. Ya, sambil diajari Ustadz, kalau teman-teman pondok itu menanam makan buah, entah mangga, entah durian, entah apokat, itu bijinya jangan dibuang. Bijinya diminta diletakkan polybag kayak gini. Nah, jadi nanti kalau sudah besar kayak gini, disambung kayak gini. Nah, ini sudah kita sambungkan ini. Ya. Ini sudah bibit unggul. Kalau ini beli, ini adalah pengembangan dari mangga gedung gencu yang dari Jawa Barat. Ya, namanya yang baru itu adalah Agrinima. Jadi melebihi gedung gencu. Ini sudah punya. Saya beli dulu. Tetap merah ya. Tambah itu. Merahnya itu bukan merah kuning, tapi merahnya merah oranye. Nanti kita lihat yang buahnya di situ. Yang seperti di Jepang itu Pak. Jadi kulitnya itu merah merona itu, nah yang gedung gencu kan merahnya merah kuning. Nah ini seperti mangga apel, tapi saya ini mangga apel kan kecut. Nah ini seperti mangga apel, warnanya merah, bentuknya besar seperti itu, dan dalamnya peloknya tipis. Rasanya manis. Ya ini yang kita bilang barang rasa dibuahi ya. Kita ajarkan kepada anak-anak kami, saya ajarkan kepada anak saya juga gitu. Semua bibit, contohnya kalau kita makan surkoyo dari Gunung Kidul, ya dari Gunung Kidul, nggak bisa.
Ini yang bersih, Pak. Oh. Bukan cekelane, cekelane bulpan karo ini kan beda. Ya, caranya setelah ini, Pak. Surkaya lokal ini nanti kita sambung dengan surkaya jumbo. Udah pernah makan surkaya jumbo? Iya. Ya, jadi kayak gitu. Nanti kita sambungkan itu. Nanti kita praktek. Jika kayak gini itu kita jadikan sebagai kayak gitu, Pak. Ini sudah jadi, Pak. Sudah jadi. Kita jadikan praktek anak-anak. Kemarin SDA-nya Anajah ke sini, Pak. Hamim lah sering ke sini itu. Oh, malah masih nyolangi kene. Iya. Karena sering-sering Dekat, ya. saya sering diundang sana, Anajah, Kawas. Melar Dulu kan nyolangi. bacaan ini kan catur dulu Anajah itu. Nah ini, Pak. Ini yang kemarin sudah kembang ini, Pak. 3 ini. Tuh. Oh, ini pun kembang nih. Ya. Cilik kita udah besar ya. Baru 2 tahun, Pak ini. Kita udah 12 tahun. Belum pernah bunga? Belum. Ya, itu tadi, Pak. Nanti dikasih pupuk kandang. Terus dikasih pupuk cair, tak kasih pupuk cairnya. Saya bisa membuat pupuk cairan POC itu, Pak. Nah, ini tanaman itu sebetulnya, Pak, di kita itu seharusnya tidak bermusim. Selama ada airnya, ada sinar matahari dan ada nutrisi. Dia bisa ngeliat. Jadi kita kan buah terus. Setelah berjalan air besar. Ini ada yang bunga kecil. Karena kita kasih nutrisi. Seperti ini kita jual buah terus. Karena kita kasih nutrisi terus. Oh, mungkin Ya. Cepat kayak gini ya. mau tak pindah itu ya mantep ya pindah. Ya, Masalahnya tanah MBS itu tiba-tiba jadi bangunan. Berubah lagi. Ya itu di polybag dulu aja. Polybag gagal nih. Gagal itu pecah polybagnya. Oh betul, Pak. Kalau polybag kan paling Kelebihan. tahannya hanya 2 tahun sampai 5 tahun, Pak. Polybagnya polybag gini pecah itu. Ya, kayak gini, Pak. Jadi, sudah mulai keluar akarnya. Bukan hanya impian, realita ke rumah buah di teladan. Kembangnya. Baru masuknya. Biasanya sebentar lagi, setahun lagi, Pak. Jadi nek kembang itu bisa kita Dibikin kasih ya, hormon, kita pacu biasanya. Yang susah itu memang pengembang besarannya dulu. Nah, kayak gini kita terselamatkan, ini dulu hampir mati, Pak. Ini hampir mati. Nah, kita selamatkan karena ada kaki ini. Nah, kaki ini menyelamatkan itu. Nah, bisa terselamatkan karena ada kaki ini. Langsung dicebloki anu deh. Nggih damang kayak gini kuwi. Ya, kaki itu ya. Karena mungkin biasanya kayak gini itu ada tenaga yang nakal. Masih pupuknya terlalu banyak. Akhirnya kan terbakar, Pak. Tenaga kuat terbakar. Nggak ngerti atau gimana. Akhirnya kita gulung-gulung ini. Kita kan berpanenan apa? Panenan Padi. padi ya. Larinya kan kalau kamis panen kan larinya ke sini, Pak. Karena kita hanya satu-satunya yang ada buah-buah. Sebenarnya semprot kami nggak begitu. Insya Allah kayak seperti apokat kayak gini mungkin 2-3 tahun sudah bisa kita gunakan. Ini apel. Subur, Pak, apel. Tinggal yuk sekarang itu mungkin, Pak, yang belum banyak kita bisa mencari tanaman-tanaman luar negeri bisa kita bawa sini sehingga kualitasnya itu sama. Sekarang yang sudah bisa itu anggur dan durian. Brazil ya. Ya. Anggur Brasil nggak enak ya. Tinggal apel, Pak, yang belum, Pak. Apel. Nah, nanti kalau kita mandiri dalam bidang buah, kita bisa menguasai pasar kita sendiri. Selama ini kan pasar kita diambil orang lain, karena kita nggak berbuat apa-apa. Iya. Nah, caranya sekarang kami diberi pucuknya
apel luar negeri. Sudah saya siapkan bawah-bawahnya. Jadi saya sudah nyiapkan bawahnya nih. Ini dari apel Malang Pak ini. Nah, caranya kayak gini Pak. Nah, ini kita sambung. Nah, ini adalah apel hutan Pak. Jadi bawahnya itu apel hutan, ini apel hutan itu masih apel hutan. Maka caranya. Ya, kita praktek Pak ya. Praktek nyambung Pak ya. Aku namanya orang fruit. Kita praktek coba tak ini tak ambil kanan kita praktek ya nanti biar jenengan